akhirnya terjadilah kebut-kebutan, kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa kriminal dan sebagainya. Oke. Karena ingin apa ya? Sebenarnya ingin balancing ya, karena sudah ditekan sedemikian rupa, ya. aturannya banyak sekali. Betul. Apalagi dengan kita menggunakan ini kan kita agak tidak terbebaskan, tapi sekarang memang di tengah pandemi itu suatu keharusan. Iya, betul. Walaupun kita agak terbatas kita dalam berkomunikasi, dalam kita mencari udara segar itu agak sulit gitu. Makanya dengan suatu tempat yang nyaman, yang cozy, yang homey juga, dengan pelayanan yang cukup cukup ramah ya di sini. Alhamdulillah. Ya, kita menjadi keluar inspirasi dan itulah namanya energi positif kita akan keluar dari lubuk yang hati yang paling dalam. Baik, kenapa kok energi positif? Karena memang ada dua isu besar atau konsep besar yang memang ingin diperkenalkan kepada semua orang, tapi memang sejujurnya terutama anak muda, ya, karena sekarang ini habit makan, kemudian habit di sosial media, ya, di internet, kemudian habit banyak sekali perilaku-perilaku yang membuat stres. Nah itu akhirnya kita harus, anak muda kalau dia nggak sehat fisik, ini nanti juga nggak sehat mental. Tapi kalau nggak sehat mental, nggak mungkin berpikir sehat fisik. Jadi dua isu ini adalah saling melengkapi dan selalu akan terkait, tidak bisa dipisahkan begitu saja. Oke. Baik, jadi menariknya itu karena tadi ada edukasi, ya, edukasinya di fisik dan mental, menunya jadi herbal. Herbal ini sangat menarik di anak muda sekarang dengan Indonesia yang sangat kaya, kekayaan herbalnya. Justru belum tahu para muda sekarang, dan maaf bicara, habit makannya masih gulanya sangat tinggi, kemudian istilahnya harus selalu creamy, ya, jadi tidak tahu itu sehat atau tidak. Tapi ternyata waktu kita mencoba untuk apa sih herbal tapi tetap punya sensasi yang menarik, apa sih herbal yang sehat itu tapi tetap bisa masuk untuk anak muda. Jadi kita menyajikan herbal yang sederhana, yang asik, ada sensasinya tetap. Bahkan ada yang menyebut teh telang kami ini teh magic, minuman magic karena dia berubah warna seperti itu. Ya mungkin itu akan menjadi best seller. Atau di sini ada kunyit asam, ada kita mengelola teh dari mint. Bahwa di tengah kita kehidupan sehari-hari kita sudah banyak sekali stresor dari situasi yang terjadi, baik mungkin daripada deadline pekerjaan, kemudian tugas-tugas kita yang lain. Tentu kita di sini sebagai manusia punya otak kiri dan kanan. Ada satu sisi yang sebelah kanan yang buat serius, apa yang kiri ada perlu suatu nuansa seni. Nah di sini yang saya tertarik di sini, suasananya ini adalah tidak terlalu ramai. Kemudian juga diatur dengan protokol kesehatan, dan yang saya cukup menarik dari mulai diajak ke sini ada tulisan kata-kata namanya energi positif. Jadi dari mulai kita mau berangkat dan kita berada di sini, kita alam bawah sadar kita sudah mengatakan bahwa kita merasa di alam bawah sadar kita mengatakan bahwa energi ini cukup positif di sini. Itu yang membuat saya nyaman di sini, apalagi tadi disajikan dengan berbagai macam minuman-minuman herbal yang serta-merta mungkin selama ini orang mengatakan bahwa kalau kita ke salah satu kafe pasti ada gulanya yang nanti terlalu tinggi dan sebagainya ya. Nah itu yang cukup menarik, dan kami tadi sudah mencoba salah satu herbal, yaitu adalah jambu yang perlu ada fermentasi dan sebagainya. Jadi perlu keseimbangan di dalam tubuh kita ini, di dalam asupan gizi yang betul-betul harus seimbang agar tidak terjadi ekses yang kurang baik bagi kesehatan kita. Itu sih harapan kita, seperti itu yang saya rasakan pada saat ini kami berada di Cafe Energi Positif. Jadi sebagaimana kita saat ini namanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan perilaku kita jadi berubah. Artinya berubahnya dalam arti kata kita tidak bisa serta-merta seperti dulu lagi. Orang pada saat adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020, awal tahun 2020 sampai sekarang 2021, kemudian di tahun 2020 itu juga ada namanya
the new normal itu kalau dimaknai kadang-kadang masyarakat masih bilang bahwa kembali normal, padahal tidak. Dengan menggunakan 3M tadi, ya kan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan, itu kan menjadikan pola kebiasaan. Nah, ini yang saya katakan tadi, tengah pandemi COVID-19 ini tentu harapan kita ke depan masyarakat akan semakin sadar perlunya seperti tadi vaksin itu yang betul-betul harus kita kejar. Ya, selama ini kan dalam rangka herd immunity atau kekebalan tubuh secara komunal atau secara kelompok itu harus betul-betul kita jaga, dan disinilah kita tetap harus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Itu saja. Jadi gini, memang di dalam tubuh kita ini atau di dalam pikiran kita itu tidak terlepas daripada 3 kecerdasan. Kecerdasan yang pertama itu adalah intelektual. Setiap orang pasti IQ-nya tuh pasti, ya intinya mempunyai kecerdasan IQ. Yang kedua adalah emosional kita. Anak-anak remaja atau anak-anak yang akan bertumbuh kembang dan sebagainya kan mencari jati diri, emosional dia masih labil. Yang ketiga adalah spiritual. Nah, inilah harapan kita untuk generasi-generasi muda itu agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi hal-hal yang kecil awal mulanya. Makanya peranan orang tua, peranan lingkungan, peranan dari semua komponen yang ada, termasuk ya salah satunya seperti di kafe ini adalah kafe yang sekaligus juga menanamkan bagaimana pola edukasi atau pola pembelajaran kepada warga masyarakat. Nah, salah satunya adalah adanya perpustakaan. Kemudian lingkungan ini, environmentalnya juga, artinya lingkungan ini juga berpengaruh kepada anak-anak muda itu sendiri. Jadi saya rasa memang perlu kerjasama dari semua komponen yang ada di dalam kita mendidik generasi muda kita, sebagaimana sekarang ini kita ulang tahun kemerdekaan RI sudah ke 76 tahun. Indonesia tumbuh, Indonesia bangkit. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat civil fusi antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan. Hai, halo, assalamualaikum. Semoga teman-teman tetap sehat, tentunya tetap dengan semangat. Di masa pandemi ini juga kita tetap harus happy tentunya. Kalau kita happy, bahagia, insya Allah begitu kita juga sehat. Alhamdulillah malam minggu ini saya bersama Pak Pandra ada di kafe yang luar biasa. Dan kafe ini kayaknya konsepnya tidak ada di kafe yang lain, karena di sini namanya Cafe Energi Positif. Boleh dijelaskan dulu kenapa sempat dibikin namanya energi positif? Ya, sebuah kota butuh energi positif, karena energi positif itu akan menyehatkan, membuat damai, membuat pintar. Kita pengen Bandar Lampung seperti itu. Nah, ada kaitannya Pak tentang energi positif ini untuk anak-anak muda? Oh iya, jelas, tentu. Kalau misalnya seseorang itu kan melakukan aktivitas suatu kriminal itu pada ada niat dan kesempatan. Kalau niatnya itu adalah energinya negatif, pasti ada kesempatan terjadilah kriminal. Itu adalah rumus kriminal. Ada niat, ada kesempatan, terjadilah kriminal. Kayaknya harus waspada. Slogan itu Pak ya? Iya, betul. Nah, semoga di sini kafenya dengan konsep yang mengkampanyekan kesehatan mental. Nah, beliau adalah psikolog. Ya. Gimana Bu tentang kampanye kesehatan mental? Iya, di Lampung sangat perlu, Bandar Lampung khususnya sangat perlu. Selama pandemi ini kita tahu bahwa ternyata lebih stres. Ya, dari semua sisi ekonomi, sosial, pendidikan, semua kena stres. Kalau kita nggak ngomongin mental sekarang, kapan lagi? Nah, ini Pak, ini adalah teh telang. Teh telang dari bunga telang. Bunga telang ini sangat mudah ditanam. Mungkin nanti teman-teman yang lain di rumah, jadi dia sejenis rumput memang karena jadi menjalar, sangat mudah, tapi manfaatnya sangat besar.
Nah, ini yang versi teh panas ya, teh hangat. Iya. Nah, kalau dia dicampur langsung direbus seperti ini warnanya biru seperti ini, menarik sekali kan. Nah, ini karena memang bunga telang sangat mudah larut, tapi manfaatnya sangat keren banget, banyak, warnanya menarik, terus nanti ada sensasinya seperti ini. Nah, Ini makanya dari disebut buat apa namanya, bunga telang. iya, bunga telang. Nah, dicampur oleh jeruk, ini dari jeruk kunci, itu dia berubah warna. Oh iya, makin dekat ya warnanya. Jadi ungu kan? Jadi ungu ya. Iya. Oh iya. Iya. Cukup takjub nih Nah, teman-teman. jadi- Nah, malah kita bisa melihat adanya perubahan dari teh ini dengan tadi ada apa namanya ini? sirup jeruk kunci. Sirup jeruk kunci yang tadinya warnanya biru menjadi ungu. Iya. Untuk khasiatnya Ibu? Hasilnya apa? Jadi kalau bunga telang ini sebenarnya sangat banyak, tapi yang terutama kita bisa petik dari bunga telang adalah anti radang. Oh, Iya. anti inflamasi lah ya. ibaratnya. Iya, informasi. Jadi kalau teman-teman muda kan Oh iya, iya. namanya goreng, itu nggak lepas ya tiap hari ya. Iya, pasti lengket begitu. Nah, terus sekarang ini udara selama pandemi ini kita aja harus pakai masker ya seperti itu. Tapi jadi ini sangat menolong karena anti radang inflamasi di sini. Kemudian untuk kesehatan mata. Oh Iya. ada vitamin A juga ya. Iya, untuk teman-teman yang maaf gula darahnya harus balance Iya. diseimbangkan. Itu tadi lagi-lagi yang manis-manis diseimbangkan. Oh ini ya tadi Iya. penetralnya. Iya, seperti itu manfaatnya. Padahal ini di sekitar kita banyak. Tujuannya diperkenalkan kepada teman-teman muda bahwa kita tetap sehat, tapi tetap enak, tetap sensasional. Itu dia gitu. Iya, seperti itu. Cukup menarik ini karena ya anak-anak muda sekarang kan namanya kita di tengah banyak sekali namanya tempat-tempat jajanan kuliner. Iya. Kita kadang-kadang ya beli gorengan, beli apa segala, justru cemilan itu yang membuat kita kadang-kadang ketagihan gitu. Ya, jadi ini Bu Mary, jadi kita ini kan sekarang sudah banyak sekali ya waktu tempo hari. Oke, sekarang mungkin PPKM sudah berturun ya, levelnya PPKM sudah, tapi kan tetap kita harus menjaga imunitas tubuh. Ya. Yang mungkin ini salah satu solusinya juga Betul, katanya ya. betul sekali Pak. Jadi semua ini dia punya masing-masing manfaatnya, terutama tadi yang sudah saya jelaskan di teh telang ini karena memang bisa menjaga. Kalau radang itu kan kita cepat demam, Iya betul. batuk. Nah itu kan rentan ya Pak Iya, ya. sama. Di masa pandemi seperti ini kalau nggak fit itu tiba-tiba kita, waduh, jadi drop, rawan terkena virus dan sebagainya. Betul. Nah ini makanya sangat penting untuk mengkonsumsi seperti ini rutin. Dan Sehingga- cukup menariknya ini adalah herbal, tidak harus Betul. selalu dengan kimiawi, tetapi ini benar herbal. Jadi tubuh kita juga kan kemarin ini waktu pada saat ya artinya pandemi orang buru-buru ingin mencari obat-obat yang Iya. vitamin semua segala macam. Iya, Tapi iya. sekarang sudah ada solusinya, salah satunya adalah teh telang ini. Kemudian Iya. tadi beberapa apa lagi nih yang lain? Iya. Kalau ini ada telangnya juga, ini namanya jambu. Jambu ini fermentasi. Pak. Oh. Lagi-lagi ingin mengajak para muda tetap sensasional tapi tetap bermanfaat. Ini juga banyak sekali testimoni tentang sakit asma karena terbuat dari tape, Pak. Iya, iya. Makanya di bawahnya ada ini ya, Iya. ada tape. fermentasinya ya. Iya, dari tape ketan putih. Iya. Iya. Ini no sugar, Pak. Nah, ini. Jadi No kalau orang sugar. yang kena diabetes segala macam, ya Iya. minimal bisa ya, terkurangi. Betul. Minuman herbal Iya. dari Cafe Energi Positif. Ya, harapan kita ke depan, ya kita berharap generasi milenial ini adalah generasi harapan kita semua. Dan tentu dengan adanya suatu tempat atau lokasi ini yang bertemakan namanya Cafe Energi Positif, tentunya harapan kita para generasi muda mendapatkan inspirasi di sini dan mendapatkan suatu kemampuan untuk entrepreneur. Iya. Dengan membuka lapangan pekerjaan baru, hal seperti ini sangatlah berguna sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan tentunya dengan adanya kesejahteraan yang cukup, tentunya keamanan ketertiban masyarakat dapat terkendali sebagaimana kita katakan tadi, produktivitas tinggi, aman COVID dan aman kamtipmas. Sehat selalu.